Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Pada video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Mikhail Tal menghancurkan pecatur tangguh lain di masanya, Miguel Najdorf, yang populer dengan pertahanan Sisilia variasi Najdorfnya. Selamat menyaksikan pengorbanan mengejutkan Mikhail Tal. Tal memulai dengan E4, Najdorf C5, Tal kuda ke F3 persiapan D4. Najdorf D6 mencegah pion dimajukan ke E5. Tal D4 mengadu pion pusat. Pion memakan, mencegah pion dimajukan ke D5. Tal kuda balas memakan. Najdorf kuda ke F6, menekan E5. Tal menjaga dengan kuda C3. Najdorf E6 membuka file gajah. Pertahanan Sisilia Scheveningen. Sekedar info, pertahanan ini sering digunakan oleh Kasparov. Di sini Najdorf tidak memainkan urutan langkah ciri khasnya, yaitu pertahanan Sisilia Najdorfnya yaitu sebelum E6 terlebih dahulu A6. Oke, Tal gajah ke E3. Dengan langkah menarik selanjutnya pion G4. Dengan pilihan kedepannya rokade panjang. Najdorf A6 mencegah ancaman kuda dan gajah dengan persiapan ancaman B5 untuk selanjutnya mengancam kuda Tal. Dan lagi daripada melakukan pencegahan kuda ke G4 dengan F3, Tal langsung mulai agresif dengan F4. Jadi menteri sementara jangan bergeser dulu mencegah gangguan kuda G4, mengancam gajah yang akan membuyarkan formasi putih yang sudah mulai dibangun. Najdorf B5 membuka file bagi gajah, mencegah gajah Tal ke C4 dan ancaman kuda ke B4. Tal menteri ke F3, penempatan menteri yang hebat dari Tal. Selain aman, menteri ini juga masih bisa bergeser ke G3 mengancam wilayah raja. Dan Tal memiliki alternatif rokade panjang dengan penempatan benteng di tempat strategis D1. Najdorf gajah B7 memimpin pion E4, mengontrol petak C6 dari ancaman cek menteri oleh kuda yang sebelumnya dijaga oleh kuda, sehingga kuda bisa berkembang ke D7. Tal gajah ke D3, perwira Tal begitu cepat berkembang. Sekarang Tal memiliki dua pilihan rokade. Najdorf kuda ke D7 dengan lompatan bagus ke C5, dan Tal memutuskan untuk rokade pendek, karena memang rokade panjang kurang aman, oleh adanya ancaman pion B4 terhadap kuda dan benteng C8. Najdorf kuda ke E7, persiapan rokade, dan Tal A3 mencegah ancaman pion B4. Najdorf rokade, dan Tal menteri ke H3, mengancam wilayah raja dan masih tetap mengontrol petak G4 dari ancaman kuda. Dan Najdorf menyatukan bentengnya dengan menteri ke C7. Mari kita masuk babak middle game. Semua perwira baik putih maupun hitam sudah berkembang. Tal memutuskan memperkuat file E dengan benteng ke E1. Najdorf memanfaatkan petak kosong kuda ke C5, menekan gajah D3 dan E4. Tal memilih untuk tidak menjaga gajah D3-nya yang memang aman, dan memilih menggiring gajah ke F2, persiapan ke petak yang lebih mengancam H4. Dan Najdorf memutuskan memulai pertempuran serangan pion yang tidak bisa mundur D5. Kita ketahui siapa yang lebih dahulu menawarkan baku perwira. Kalau tidak betul-betul matang, sangat rentan karena tempo yang dipegang oleh lawan. Dan terjadinya arus pergerakan perwira yang sulit diperhitungkan secara keseluruhan. Kurang yakin juga jikalau ancaman Najdorf adalah menteri makan pion tak berjaga F4 yang dibayangi oleh benteng. Kita akan lihat perwira mana yang paling siap untuk bertempur, perwira Tal atau Najdorf. Dan tentu tergantung juga oleh jokinya gimana melanjutkannya. Dan Tal makan pion E5. Najdorf kuda makan gajah, pion makan kuda. Gajah makan pion D5. Tal kuda makan gajah sambil mengancam menteri, sekaligus membuka file benteng mengancam menteri. Pion makan kuda, file E terbuka bagi benteng. Dan Tal lanjut dengan kuda ke F5 menambah ancaman terhadap gajah E7. Gajah Najdorf menghindar ke E5 yang dijaga menteri, membayangi raja, dan juga berusaha mengontrol petak E3 yang merupakan salah satu petak sentral arus pergerakan strategis dari putih. Dan Tal menutup dengan pion D4 balik mengancam gajah.
dan memberi ruang yang lebih luas bagi menteri. Nassdorf rehat sejenak, gajah menghindar ke A7. Sekarang giliran Tal. Di sini Tal memiliki ancaman bagus menteri ke G3, bersekutu dengan kuda. Namun Tal memutuskan untuk gajah ke H4 mengancam kuda. Dan daripada menjaga kuda terancamnya dengan menteri ke B6 yang berpotensi merusak pion rokade, Nassdorf memilih untuk menghindar E4, menutup arus serangan benteng. Dan ini dia yang membuat Nassdorf shock. Tal memakan kuda dengan benteng. Sacrifice. Keren. Coba kita hitung dasar dari Tal menukar kualitasnya, yaitu bebasnya peta F6 bagi langkah kombinasi benteng, pion D4 berpotensi bebas setelah pion makan benteng, dan juga terusan benteng satu lagi ke E1. Penasaran menunggu kombinasi langkah Tal selanjutnya? Dan Nassdorf memakan benteng. Dan lagi, pertandingan masih panas. Tal lagi-lagi gajah ke F6. Sacrifice lagi. Penempatan gajah di F6 ini adalah hasil dari dibuangnya kuda hasil sacrifice benteng di langkah sebelumnya. Suatu langkah yang brilian. Tal bersama kuda menekan pion G7 hitam. Unik gaya gajah Tal ini, di mana umumnya penempatan gajah F6 ini terjadi jika menteri sudah memaku pion. Dan di sini Nassdorf ingkar janji, di mana sebelum pertandingan, Nassdorf sambil bercanda serius kepada Tal bahwa dia akan menerima setiap pengorbanan dari Mikhail Tal dengan tidak menerima pengorbanan gajah, dan justru menteri ke B6 mengancam gajah. Coba kita analisis alasan Nassdorf ingkar janji dan tidak menerima pengorbanan dari Mikhail Tal. Sangat jelas jika pion makan gajah, maka menteri G6 cek. Raja hanya bisa menghindar ke H8, menteri G7 checkmate. Namun Nassdorf tidak diberi kesempatan bernapas, dengan Tal sambil menghindari ancaman menteri, menghantam pion G7 dengan gajah. Benteng yang terancam menghindar ke E8, sambil juga mencegah potensi kedepannya kuda ke E7. Gajah Tal ke E5 berikatan dengan pion sehingga kuda yang sebelumnya mengawal gajah bisa gantian menyerang, memanfaatkan peta G7 yang sudah dibolongi oleh gajah. Kuda ke H6 sudah tidak bisa dapat diantisipasi lagi. Jadi Nassdorf hanya bisa berjaga dengan menteri ke G6, memperkuat pion lemah F6 dan H6. Coba kita perhatikan, inilah yang umum dari permainan Tal. Perwiranya kerja barengan, semuanya aktif. Coba kita lihat perwira Nassdorf. Gajah dan bentengnya seperti nggak guna ya. Hehe. Maka Tal kuda ke H6 cek. Raja hanya bisa ke F8. Tal masih memiliki amunisi pion F5 mengancam menteri. Dan di sini Nassdorf menyerah. Sebenarnya agak kecewa juga Nassdorf langsung menyerah pada pertandingan ini. Karena sebenarnya jika dianalisis lebih dalam, Tal belumlah unggul mutlak. Pion bebas Tal masih bisa dijinakkan, dan Nassdorf juga memiliki potensi pion bebas. Artinya Nassdorf sebenarnya masih bisa melakukan manuver-manuver sampai ke babak endgame. Namun jika bisa menebak alasan Nassdorf menyerah, meskipun unggul kualitas benteng, namun kalah posisi, karena Nassdorf berpikir bahwa lawannya adalah Mikhail Tal yang kecil kemungkinannya melakukan blunder, sehingga keadaan berbalik. Namun supaya terlihat lebih jelas, coba kita buat analisis alasan Nassdorf langsung menyerah. Kira-kira langkah-langkah terbaik putih dan hitam selanjutnya adalah menteri menghindar ke C6 tetap mengancam kuda, menjaga pion E5 yang tembus ke pertahanan putih, serta mendapat pergerakan yang lebih fleksibel. Menteri putih maju ancaman checkmate F7. Menteri hitam terpaksa ke C4 menjaga F7 sambil menaikkan benteng dan pion D4. Gajah cek ke D6. Seandainya tadi menteri menghindar ke D7 dan ke D5 menjaga F7, sambil mencegah gajah cek, gak ngaruh ya. Gajah akan tetap cek ke D6 karena menteri tidak akan bisa makan gajah oleh ancaman checkmate menteri ke F7. Jika ke G7, raja bakal checkmate oleh menteri G5 cek. Raja hanya bisa ke H8, menteri F6 checkmate. Jadi benteng terpaksa menutup. Benteng terlebih dahulu diaktifkan ke jalur strategis file D. Hitam benteng D8 mengancam gajah juga mengontrol jalur D. Lalu pion dimajukan ke F6 mengancam benteng yang terpaku. Benteng dikasih makan gajah. Pion tidak terburu-buru makan benteng, namun putih memperkuat penguasaan jalur dengan menteri ke G4. Karena masih ada tempo checkmate di G8. Raja terpaksa dihindarkan dulu ke E8.
Menteri G8 C. Raja menghindar ke D7, barulah pion makan benteng. Raja makan pion calon promosi. Kuda ke D6 serangan garpu raja dan benteng. Raja menghindar ke D7, kuda makan benteng. Dan di sini Mikhail Tal sudah jelas unggul posisi dan kualitas perwira. Dan jelas kemenangan adalah milik Mikhail Tal. Kira-kira seperti itu ya chess lovers. Itulah pertandingan catur yang sangat menarik antara dua pemain tangguh Mikhail Tal melawan Miguel Nasdov. Nasdov dalam pertandingan ini menjadi pembohong setelah melanggar janjinya akan menerima semua pengorbanan Mikhail Tal. Chess lovers mohon dukungannya ya dengan menekan tombol subscribe. Jika chess lovers memiliki analisis yang berbeda atau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.